Karena itu sampai sekarang tidak diketemukan, tidak bisa dikembangkan sebuah teknologi di mana sel telur dan sperma yang dipertemukan di laboratorium itu tidak dimasukkan ke dalam rahim, dikembangkan di dalam tabung sampai kemudian terlahir. Itu nggak bisa. Jadi wanita yang bukan ibunya disiapkan secara kesehatan dan secara organ-organ reproduksinya, dicek kesehatannya, tidak ada penyakit yang menular, yang membahayakan, dan sebagainya, kesuburannya cukup, maka hasil pertemuan sel telur dengan spermatozoa di dalam laboratorium itu ditanamkan ke dalam rahim dia. Rahim sewaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah bertemu kembali di episode kali ini. Kita melanjutkan kajian-kajian kita tentang Islam dan peradaban masa depan, atau kita kenal sebagai Islam futuristik. Bahwa peradaban manusia ke masa depan yang semakin maju itu adalah harus tetap kita dampingi dengan akhlakul karimah yang disampaikan oleh Al-Quran Al-Karim, ya, hukum-hukumnya, keadilannya, akhlaknya, etikanya, itu semua harus berjalan berdampingan supaya membentuk tatanan masyarakat yang adil, sejahtera, makmur, ya, di dalam ridha Allah yang disebut sebagai rahmatan lil alamin. Sahabat sekalian, dalam kesempatan kali ini, di episode kali ini, kita akan banyak berbicara tentang teknologi reproduksi manusia. Reproduksi manusia itu artinya bercerita tentang proses penurunan generasi-generasi, ya, dari orang tua ke anak, dari anak ke cucu, pokoknya proses untuk mendapatkan anak atau keturunan atau generasi-generasi berikutnya. Manusia ini awalnya menurunkan anak, menurunkan generasi berikutnya adalah dengan cara yang alamiah. Secara alamiah, seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita dan kemudian melakukan hubungan-hubungan biologis yang alamiah, maka terjadilah proses pembuahan di dalam rahim seorang wanita. Dan setelah itu bayi akan berkembang secara alamiah juga di dalam rahim wanita yang ibunya, dan kemudian 9 bulan kemudian kurang lebih terlahirlah seorang bayi. Itulah awal mula dari proses reproduksi manusia. Tetapi dengan semakin berkembangnya sains dan teknologi, ternyata proses yang alamiah ini kemudian bisa diintervensi dengan menggunakan sains dan teknologi. Awalnya memang ini dikarenakan kebutuhan dari beberapa pasangan, ya, suami istri yang mengalami masalah dengan kesuburannya. Mungkin di suaminya ada masalah kesuburan. Mungkin di istri ada masalah kesuburan sehingga mereka bertahun-tahun tidak memiliki keturunan. Nah, kemudian ilmu pengetahuan berkembang mencoba menyelesaikan masalah itu, mencari jalan untuk memberikan bantuan secara teknis, secara teknologi supaya suami istri yang mengalami masalah atau punya masalah dengan proses reproduksinya itu bisa diberikan solusi, diberikan jalan keluar. Maka muncullah berbagai macam teknologi, ya. Di antaranya adalah yang kita kenal sebagai bayi tabung. Bayi tabung itu bukan bayi yang dikandung oleh tabung, tetapi bayi
yang proses pembuahannya itu tidak terjadi secara alamiah di dalam rahim seorang wanita. Melainkan pembuahannya itu dilakukan di luar rahim, yaitu di laboratorium. Secara prinsip, ya, secara sederhana digambarkanlah bahwa sperma seorang laki-laki yang biasanya masuk ke dalam saluran reproduksi wanita dan kemudian bertemu dengan sel telur di dalam tuba fallopiae, di saluran antara rahim dengan indung telur, ya. Jadi pertemuannya itu bukan di dalam rahimnya, tetapi di dalam saluran antara indung telur. Indung telur itu adalah sarangnya sel telur. Kemudian rahim adalah tempat berkembangnya embrio atau janin. Nah, setiap bulan wanita itu mengeluarkan sel telur, ya, dari indung telurnya, ada kanan kiri begitu. Kemudian turunlah sel telur itu setiap bulan turun ke dalam rahim. Kalau tidak terjadi pembuahan, maka sel telur itu kemudian menua dan kemudian akhirnya mati dan terjadilah proses bulanan atau tamu bulanan pada seorang wanita, yaitu haid atau menstruasi. Tetapi ketika di masa subur itu terjadi proses pembuahan, ada sel-sel spermatozoa yang masuk ke dalam rahim, maka dia akan masuk ke dalam saluran tuba fallopiae itu mencari sel telur yang baru turun dari indung telurnya. Maka terjadilah pembuahan di saluran itu. Nah, terjadilah pembuahan dan kemudian membelah menjadi 2, menjadi 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya, sambil terus turun menuju ke rahim. Nah, di dalam rahim itu, si sel-sel embrionik itu, cikal bakal manusia itu kemudian mencari tempat menempel di dinding rahim. Ya, menempel di dinding rahim, dia bertumbuh di situ. Muncullah ari-arinya, ada plasentanya, kemudian si embrio ini semakin besar, kemudian menjadilah bayi. Itu alamiah, tetapi secara teknologi lantas bisa diintervensi mulai dari pembuahan itu. Jadi yang biasanya pembuahan terjadi di dalam organ reproduksi, sekarang dipertemukan di luar rahim. Kenapa? Karena secara alamiah ada masalah. Mungkin masalah di organ reproduksi itu, sehingga tidak bisa mempertemukan antara sel sperma dengan sel telur. Bisa jadi spermanya kurang kuat, sehingga dia tidak bisa menuju ke sel telur itu, tidak bisa bertemu. Atau mungkin ada masalah di kesuburan sel telurnya. Atau mungkin ada masalah di saluran-saluran organ reproduksi itu. Prinsipnya, sel telur tidak bisa dibuahi oleh spermatozoa di dalam organ reproduksi. Maka teknologi membantu ini. Spermanya dikeluarkan dari seorang laki-laki, sel telurnya juga diambil dari seorang wanita, kemudian dipertemukan pembuahannya di dalam laboratorium, di cawan Petri, atau kemudian kita kenal sebagai tabung, ya, tabung untuk mempertemukan sel telur dan spermatozoa itu. Maka disebutlah sebagai teknologi bayi tabung. Sel telur dibuahi oleh spermatozoa, kemudian menjadilah sigot. Ya. Sigot adalah sel perpaduan antara spermatozoa dengan sel telur. Nah, ketika di cawan Petri itu, pertemuan itu bisa saja menjadi pertemuan tunggal, satu sel telur dengan satu spermatozoa, maka bisa menjadi satu janin, ya, menjadi satu embrio. Tetapi bisa juga menjadi kembar, karena dibuahi oleh 2 spermatozoa. Atau mungkin 2 telur, mungkin beberapa telur, ya, dipertemukan di dalam situ. Ketika terbentuk sejumlah sel embrionik yang sudah cukup bagus, ya, kemudian dipilih yang terbaik, dimasukkan kembali ke dalam rahim si ibu tadi. Nah, jadi perkembangannya memang tetap di dalam rahim, tidak di dalam tabung.
Ya, ditabung itu di cawan petri hanya untuk mempertemukan dan mengembangkan dalam beberapa saat, setelah itu dikembalikan lagi ke dalam rahim. Oke, sahabat sekalian, itu adalah salah satu teknologi ya yang bisa dilakukan sekarang semakin lazim kalau ada pasangan suami istri yang belum memiliki anak dikarenakan masalah itu tadi, maka bisa dibantu dengan teknologi bayi tabung. Sejak wahyu yang pertama, Allah sudah menginformasikan substansi dari bahan dasar manusia itu. Dalam surat Al-Alaq ayat 1 dan 2, Allah berfirman menginformasikan hal itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari al-alaq. Sahabat sekalian, ayat ini tidak bercerita tentang mekanisme, tidak bercerita tentang teknis, tetapi bercerita tentang substansi. Bahwa manusia itu terbentuk atau pernah mengalami bentuk yang disebut sebagai al-alaq. Apa itu al-alaq? Seringkali diterjemahkan sebagai segumpal darah. Saya termasuk yang tidak sependapat dengan terjemahan segumpal darah itu. Karena al-alaq itu memang bukan darah. Kenapa? Karena darah itu tidak bisa membelah dan kemudian menjadi sel-sel embrionik. Karena darah itu tidak punya inti sel yang berisi cetak biru atau DNA atau genetik. Tidak ada di dalam sel darah itu. Jadi yang benar adalah itu gumpalan yang mirip darah. Tetapi sebetulnya itu adalah sel telur yang dibuai oleh spermatozoa menjadi sel sigot, kemudian berkembang biak menjadi sel-sel embrionik. Ya, sel embrionik atau stem cell yang ini kemudian bisa membelah lebih banyak lagi menjadi kepala, menjadi tangan, menjadi kaki, menjadi organ-organ tubuh manusia. Kemudian jadilah janin yang siap dilahirkan ketika usianya sudah cukup. Ada yang 7 bulan, ada 8 bulan, ada sempurna di 9 bulan. Nah, sahabat sekalian, sejak wahyu pertama Allah sudah bercerita tentang substansi penciptaan manusia itu. Al-alaq. Nah, lebih jelas lagi kemudian Allah bercerita di surat yang berbeda. Di dalam surat Al-Mu'minun misalnya, ayat 12 sampai 14. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghata fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman. Tsumma ansa'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan alaqah, gumpalan mirip darah. Lalu alaqah itu kami jadikan segumpal daging, yaitu mudghah. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Kemudian tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang lain. Maka maha sucilah Allah pencipta yang paling baik. Sahabat sekalian, ayat ini pun bercerita tentang substansi. Mulai dari nutfah diubah atau disempurnakan menjadi alaqah. Alaqah disempurnakan jadi mudghah, segumpal daging, kemudian dikasih tulang, kemudian dibungkus lagi daging, kemudian dijadikan makhluk yang berbeda dengan bentukan-bentukan sebelumnya itu, ya, sebentuk manusia yang sempurna. Kemudian terlahirlah dia sebagai seorang manusia. Jadi sahabat sekalian, Al-Quran lebih banyak bercerita tentang substansi, bukan teknis, bukan mekanisme.
Karena itu menjadi sangat mungkin terbuka untuk terjadinya turunnya generasi-generasi berikutnya itu secara alamiah maupun secara teknologis. Itu memang dimungkinkan ada celah yang digambarkan oleh Al-Quran bahwa dengan mekanisme apapun semuanya itu terjadi dengan substansi yang digambarkan oleh Al-Quran Al-Karim. Termasuk adalah proses menyempurnanya manusia di dalam rahim. Itu tidak mungkin terjadi di luar rahim. Kenapa? Karena Al-Quran yang menceritakan ya, bahwa proses pembentukan manusia mulai dari nutfah sampai kemudian janin itu pasti terjadi di dalam rahim. Karena itu sampai sekarang tidak diketemukan, tidak bisa dikembangkan sebuah teknologi di mana sel telur dan sperma yang dipertemukan di laboratorium itu tidak dimasukkan ke dalam rahim, dikembangkan di dalam tabung sampai kemudian terlahir. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena memang manusia atau makhluk hidup itu akan muncul dari makhluk hidup. Tidak bisa makhluk hidup muncul dari makhluk yang mati. Nah, proses memunculkan kehidupan itu adalah di dalam rahim makhluk hidup. Bahwa itu kemudian rahimnya adalah rahim ibunya atau rahim wanita lain, itu dimungkinkan. Tetapi tetap saja proses itu terjadi di dalam rahim. Ya, jadi teknologi yang pertama terkait dengan teknologi reproduksi manusia adalah yang disebut sebagai bayi tabung, IVF, in vitro fertilization. Bayi tabung itu dimungkinkan, tetapi sekali lagi perkembangan janin itu hanya bisa terjadi di dalam rahim. Satu. Nah, yang kedua tentang rahim. Ini terjadi perkembangan yang menarik di dalam peradaban manusia yang teknologinya semakin berkembang maju ini. Di antaranya adalah apa yang kita kenal sebagai surrogate mother, yaitu ibu sewaan, ibu pengganti. Rahim yang disewakan dari wanita-wanita yang bukan ibunya. Itu dimungkinkan terjadi. Dan ini kasusnya semakin banyak. Semakin banyak dan dalam dekade yang terakhir ini kita melihat banyak pemberitaan, contoh-contoh konkret bahwa ternyata bayi dari seorang laki-laki dan seorang perempuan itu tidak harus dikandung oleh ibunya sendiri secara teknologi. Tetapi bisa dititipkan kepada wanita lain yang disewa rahimnya. Jadi secara teknologis ini sudah terbukti. Secara etik memunculkan kontroversi yang itu harus kemudian kita selesaikan secara etika juga, secara syariat Islam. Tetapi secara teknologis itu dimungkinkan. Nah, sewa rahim ini adalah teknologi kelanjutan dari bayi tabung sesungguhnya. Ketika seorang laki-laki dan perempuan atau suami dan istri menginginkan anak, tetapi kemudian rahim si ibu, rahim si wanita atau si istri itu tidak memungkinkan untuk mengalami hamil kembali, dikarenakan mungkin rahimnya lemah, atau mungkin ada masalah-masalah kesehatan yang tidak memungkinkan dia hamil kembali, tetapi dia menginginkan anak. Maka secara teknologi itu dimungkinkan untuk menanam sel hasil pembuahan telur dengan spermatozoa itu dititipkan kepada wanita yang lain. Jadi wanita yang bukan ibunya disiapkan secara kesehatan dan secara organ-organ reproduksinya, dicek kesehatannya, tidak ada penyakit yang menular, yang membahayakan dan sebagainya, kesuburannya cukup, maka hasil pertemuan sel telur dengan spermatozoa di dalam laboratorium itu ditanamkan ke dalam rahim dia. Rahim sewaan.
Dan itu sudah terjadi. Berbagai negara di dunia itu memberikan payung hukum secara legal. Di Amerika Serikat itu dapat legalitas. Di India juga diperbolehkan secara hukum. Di Rusia, di Ukraina, dan beberapa negara yang lain. Di Thailand pernah boleh, tapi kemudian dilarang karena memunculkan banyak kasus. Termasuk di Kamboja. Di Indonesia dilarang, karena MUI juga memberikan masukan bahwa itu tidak diperbolehkan secara syariat agama. Karena akan memunculkan kerancuan-kerancuan terkait dengan generasi yang lahir itu dan beberapa kode etik yang melanggar ya, etika di dalam agama Islam. Sahabat sekalian, tetapi secara teknologis itu dimungkinkan bahwa sel telur yang telah dibuai oleh spermatozoa ditanamkan kembali kepada rahim sewaan. Di antaranya yang sudah mempraktekkan itu adalah ada artis di Amerika sana, Kim Kardashian dan Kanye West, ya, yang dia sudah punya 2 anak secara alamiah, tetapi kemudian mengalami masalah dengan rahimnya, sehingga ketika ingin punya anak yang ketiga, dia kemudian sewa rahim wanita lain. Dan ternyata berhasil melahirkan bayi yang ketiga, anak yang ketiganya. Dan ternyata di anak yang keempat dia ingin melakukan itu lagi, dilakukan lagi dengan rahim sewaan dari orang lain, yang dia sebut sebagai Lorena namanya, tapi tidak ditunjukkan orangnya, karena bisa memunculkan masalah-masalah psikologis tertentu. Jadi anak ketiga dan keempat itu dilahirkan dengan menggunakan rahim sewaan. Nah, di Amerika itu mendapatkan payung hukum diperbolehkan secara legal. Tetapi di sana sangat mahal. Sehingga mereka mencari negara-negara yang miskin, negara-negara dunia ketiga, di mana biaya untuk itu jauh lebih murah dibandingkan di Amerika, atau di Eropa, atau di Australia. Ya. Mereka mencari negara-negara ketiga, dan negara favorit yang dijadikan untuk itu adalah India yang paling banyak. Di India itu menjadi semacam bisnis, malahan di sana yang menghasilkan ribuan dolar, ya, bahkan jutaan dolar setiap tahun di kalangan masyarakat mereka. Banyak orang-orang miskin yang menyewakan rahimnya. Setiap orang atau setiap wanita yang mau disewa rahimnya mendapatkan imbalan sekitar 40 juta rupiah sampai 100 juta rupiah, bergantung negosiasinya. Tetapi di negara-negara yang lebih maju, di Amerika, itu misalnya biayanya bisa 4 kali atau 5 kali lipatnya. Sehingga berbondong-bondonglah banyak sekali orang-orang dari Eropa, dari Amerika, dari Australia, yang memanfaatkan teknologi sewa rahim itu di India. Nah, tetapi muncullah berbagai macam kasus ya di sana. Banyak kasus yang terjadi yang ini harus menjadi pertimbangan secara etik. Ya. Salah satu yang terjadi di India itu, jadi ada sejumlah nama yang sudah dipublish secara terbuka, diberitakan oleh misalnya Fox News ya pada tahun lalu 2019. Meskipun kasusnya sudah beberapa tahun sebelumnya, tetapi karena dirahasiakan dan baru dipublikasikan beberapa tahun kemudian. Ada wanita-wanita dari kalangan yang miskin yang membutuhkan biaya-biaya untuk kehidupannya, itu yang dimanfaatkan oleh orang tua atau pasangan-pasangan yang ingin punya anak tetapi tidak bisa hamil itu. Di antaranya adalah muncul kasus yang secara hukum kemudian rebutan antara si orang tua sesungguhnya biologis yang punya sperma dan sel telur, rebutan dengan ibu yang hamil ini, yang disewa rahimnya itu. Karena ternyata si ibu yang hamil ini merasa
memiliki kedekatan emosional dengan bayi yang dikandungnya selama berbulan-bulan itu. Dia tidak rela itu diambil kembali oleh orang tuanya. Nah, di antaranya itu yang menjadi masalah. Sampai menjadi kasus hukum dan kemudian ya tetap dimenangkan oleh pihak orang tua yang asli, yang sesungguhnya, dikarenakan memang secara material biologisnya sel telur dan spermanya, DNA-nya itu dimiliki oleh orang tuanya. Tetapi ini kemudian memunculkan histeria di kalangan ibu-ibu yang hamil itu. Secara hukum ada payungnya, tetapi India kemudian karena kasus-kasus yang seperti itu memperbaiki undang-undangnya. Pada akhirnya India melarang orang tua dari luar negeri India, ya, dari Amerika, dari Australia, dari Eropa, untuk menyewa rahim orang-orang India. Yang diperbolehkan oleh pemerintah adalah dari orang-orang India sendiri yang memang mengalami masalah dengan proses reproduksinya. Tetapi tidak boleh lagi ini dikomersialkan untuk bangsa-bangsa atau orang tua yang datang dari luar negeri itu. Karena memunculkan masalah-masalah psikologis, masalah etik kemanusiaan. Ya. Dan itu tidak sedikit karena jumlahnya sangat banyak di India. Orang-orang atau wanita-wanita yang menyediakan rahimnya untuk komersial itu. Awalnya komersial, tetapi pada akhirnya memunculkan masalah-masalah psikologis dan masalah-masalah hukum yang rumit dan kemudian sulit untuk diselesaikan. Sehingga secara hukum kemudian India menetapkan tidak boleh lagi dari luar negeri, tetapi yang diperbolehkan adalah mungkin orang-orang yang memiliki ikatan batin secara emosional. Jadi bukan dalam konteks komersial. Misalnya diceritakan ada seorang suami istri ya yang ingin punya anak tetapi tidak bisa hamil, kemudian menitipkan kepada tantenya. Jadi ada kekerabatan di situ. Ada ikatan emosional, ikut memiliki dan seterusnya ya. Sahabat sekalian, ini terjadi di India, terjadi di Amerika juga ada kasus-kasus seperti itu. Di Kamboja, di Thailand. Bahkan di Thailand itu ada seorang wanita berusia 21 tahun yang rahimnya disewa oleh orang tua dari Australia. Ketika proses, ya sudah proses bayi tabung, kemudian ditanam ke dalam rahimnya wanita Thailand yang berusia 21 tahun itu, sekian bulan kemudian lahirlah bayi kembar. Lahir bayi kembar wanita. Masalahnya adalah salah satu dari bayi kembar itu ternyata cacat mental, Down syndrome. Apa yang terjadi? Orang tua yang dari Australia ini tidak mau mengakui, tidak mau mengambil bayi yang Down syndrome itu. Yang diambil adalah satu saja bayi yang sehat dibawa pulang, sedangkan bayi yang kedua yang Down syndrome ini dibiarkan atau dibuang atau ya dikembalikan untuk diasuh oleh ibu yang mengandungnya yang sebetulnya bukan orang tuanya. Nah, masalah-masalah yang seperti ini bermunculan dikarenakan teknologi ini. Kenapa? Karena memang teknologi ini adalah menabrak etika kemanusiaan, ya, kurang manusiawi. Orang tua yang hanya setor spermatozoa dan sel telur itu serasa memiliki gap psikologis. Kurang memiliki terhadap anak-anak ini. Seakan-akan ini menjadi barang saja. Ya, benda mati saja perlakuannya tidak seperti manusia. Sehingga ketika ada masalah dengan bayi yang lahir itu, cacat mental dan seterusnya, dia dengan entengnya tidak mengakui itu dan kemudian membuang bayi itu begitu saja. Nah, hal-hal seperti inilah yang menabrak rasa kemanusiaan kita. Sehingga perlulah dibikin aturan-aturan yang tegas tentang hal ini. Oke, secara teknologi bisa dilakukan, bukan berarti lantas itu bisa diterapkan untuk kehidupan yang berperadaban, yang manusiawi, apalagi kata Al-Quran adalah rahmatan lil alamin. Oke, jadi sahabat sekalian,
Kasus-kasus yang bermunculan dari sewa rahim ini sedemikian banyaknya. Di antaranya kemudian komersialisasi rahim yang terasa tidak manusiawi. Ini adalah bagian dari human trafficking, karena memperjualbelikan manusia, meskipun dalam konteks ini adalah sewa rahim. Kasus yang kedua, dari sini bermunculanlah kasus-kasus hukum. Meskipun di beberapa negara itu sudah dipayungi secara hukum. Tetapi di banyak negara itu tidak terjadi atau tidak dipayungi secara hukum dan terjadi secara ilegal. Sehingga yang berwenang harus memberikan koridor yang jelas untuk itu, untuk melindungi ya bayi-bayi yang lahir yang kadang tidak ada payung hukumnya, sehingga dengan begitu mudah diperlakukan dengan semena-mena. Yang ketiga adalah masalah-masalah psikologis yang muncul pada ibu yang melahirkan atau yang muncul pada anak. Karena anak itu kemudian menjadi rancu, sebetulnya siapa ibunya? Apakah yang hamil, yang mengandungnya itu, ataukah yang menurunkan secara genetik itu? Dan di dalam Islam itu ada aturan-aturan yang lebih melekat terkait dengan jangankan dikandung oleh seorang wanita, disusukan saja itu sudah memiliki ikatan, ya, ikatan biologis dan ikatan emosional, bahkan ikatan keturunan, sehingga tidak diperbolehkan saudara sepersusuan itu dinikahkan, misalnya dikawinkan. 3. Yang keempat, ini yang lebih ngeri adalah muncullah mafia-mafia yang melakukan perdagangan bayi. Sehingga ini seperti diproduksi massal begitu. Di India terjadi, di negara-negara yang masyarakatnya banyak yang miskin, terjadi secara ilegal. Ada puluhan, ada ratusan wanita yang disewa rahimnya yang dia tidak tahu itu dari mana asalnya sperma dan ovum itu. Pokoknya dia hanya dibayar untuk hamil selama 9 bulan, tidak tahu asalnya dari mana, dan setelah melahirkan, dia tidak pernah melihat bayinya itu. Karena bayi itu kemudian diambil oleh pihak lain. Disinilah muncul mafia-mafia human trafficking yang saya kira ini adalah peristiwa-peristiwa yang sangat mengerikan dan tidak manusiawi. Dan ini harus mendapatkan perlindungan secara hukum negara maupun hukum agama. Dan semua kita mengamankan ini supaya sekali lagi apa yang diharapkan oleh agama, diperintahkan Allah kepada Rasul dan diteruskan kepada kita, umat manusia di muka bumi ini akan berada atau tercipta, terbentuk dalam tatanan masyarakat yang rahmatan lil alamin, adil, sejahtera di dalam ridho Allah Azza wa Jalla. Sahabat sekalian, saya kira inilah yang ingin saya sampaikan dalam episode kali ini. Perkembangan teknologi ke masa depan dalam bidang reproduksi manusia, ya, dalam peradaban yang semakin maju, tetapi kita harus waspada, harus hati-hati, dan terus mendampingi peradaban yang kadang-kadang bergerak tanpa kendali dengan mengabaikan sisi-sisi kemanusiaan. Dan itu pada akhirnya akan bisa menghancurkan manusia itu sendiri. Mudah-mudahan Allah terus membimbing kita di jalannya dan memberikan perlindungan pada kita. Dan jadikan umat Islam ini umat teladan yang mampu membimbing umat manusia di seluruh muka bumi ini untuk berada di atas jalan yang diridhoinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cangkir Tasawuf Modern, saat ini Anda sudah bisa mengakses kembali website www.patmapress.com. Tentu saja dengan desain dan layout yang baru dan lebih modern, sehingga memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan untuk Anda dalam mencari buku-buku yang diterbitkan oleh Patma Press. Selain itu, Anda juga tetap dapat menonton video-video Pak Agus Mustafa di patmapress.com.
Mau tahu apa saja buku karya Pak Agus Mustafa yang sudah menjadi materi di video-videonya? Mampir yuk ke www.fatmapress.com.